Rasa-rasanya kita sebagai manusia tidak bisa menanggung semua perkara itu. Tetapi kita sungguh yakin dan percaya bahwa dengan kuasa Tuhan kita bisa menerima, menanggung, dan bisa melewati semua peristiwa dalam hidup yang kadang-kadang tidak bisa kita nalar dengan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini gereja sungguh berbahagia karena merayakan pesta Santo Hieronymus. Dia adalah seorang imam, teolog, sejarawan, dan yang pasti, yang paling terkenal kita semua tahu dan mengenal Santo Hieronymus adalah orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang diberi nama Vulgata. Santo Hieronymus pun adalah pelindung para arkeolog, petugas pengarsipan, para pengkaji Alkitab, pustakawan, pelindung para murid, pelajar, dan pelindung para penerjemah. Ada satu tulisan yang menarik dari Santo Hieronymus. Dia mengatakan bahwa kekristenan itu sejatinya dibentuk dan bukan sebagai bakat yang diwariskan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau mau sungguh-sungguh menjadi para pengikut Kristus, kita harus memperjuangkan iman kita kepada Kristus itu. Dibentuk, diformat, supaya kita menemukan sejatinya benih kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita. Karena itu sebagai para pengikut Kristus, itu bukan warisan, tetapi sesuatu yang harus dibentuk, yang harus diperjuangkan. Dan di dalam nubuat Sakaria, kita merenungkan bersama bagaimana Nabi Sakaria bernubuat tentang kemuliaan Tuhan yang akan menyertai kota Yerusalem, di mana dia sendiri akan tinggal di tengah-tengahnya, dan banyak bangsa akan menjadi umatnya. Selanjutnya di dalam Injil Lukas, bab 9, ayat 43b sampai dengan 45, kita semua merenungkan bagaimana Yesus sudah menubuatkan akan apa yang akan dialaminya. Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia melalui peristiwa tragis di kayu salib demi penebusan manusia dan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, kita pahami dengan nalar kita yang terbatas. Apalagi berhadapan dengan kemahakuasaan Tuhan. Dan juga apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini ketika menubuatkan bahwa Yesus akan mengalami penderitaan dan salib itu. Maka berhadapan dengan hal-hal ini sangat dibutuhkan kerendahan hati dan iman yang tulus untuk bisa menangkap
dan mengerti makna di balik semuanya ini. Hal ini juga dialami oleh para rasul Yesus. Misteri salib dan kematian yang akan dialami oleh Yesus tidak sepenuhnya dipahami dan dimengerti oleh mereka. Namun yang luar biasa adalah para rasul, para murid tetap menerimanya. Maka belajar dari apa yang dialami oleh para rasul ini, kita juga belajar untuk memiliki kerendahan hati dan iman yang tulus untuk menerima setiap peristiwa hidup yang mungkin kadang-kadang sulit dan berat. Rasa-rasanya kita sebagai manusia tidak bisa menanggung semua perkara itu. Tetapi kita sungguh yakin dan percaya bahwa dengan kuasa Tuhan kita bisa menerima, menanggung, dan bisa melewati semua peristiwa dalam hidup yang kadang-kadang tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita yang sungguh terbatas. Karena itu mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk makin menguatkan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa sebesar apapun persoalan yang mungkin hari-hari ini sementara Bapak Ibu alami, sakit, penyakit, kesulitan keuangan, masalah dalam rumah tangga, orang tua dan anak-anak, masalah dengan pasangan hidup, mari Bapak Ibu, kita yakini dan kita imani bahwa di dalam Yesus kita mampu untuk menyelesaikan semuanya itu. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan putus asa, tetapi berserah di hadapan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, bahwa badai sebesar apapun yang sementara kita alami, pasti akan kita lewati bersama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dan yang pasti kita pun terus berusaha. Tetapi sekali lagi, percayakan kepada Tuhan, yakin dan percaya pasti ada jalan keluar dari setiap persoalan yang sementara kita hadapi dan alami. Tuhan memberkati kita sekalian.